Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat aja kan? Kenalin, nama aku M. Akbar Satriawan dari Program Studi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. NIM 05 08 11 82 02 5018. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau nunjukin nih ke kalian hasil praktikum dasar-dasar ilmu tanah aku dengan judul Praktikum Pembuatan Mini Pit. Tetapi sebelumnya, aku mau kasih tahu dulu nih, apa sih mini pit itu? Jadi, mini pit adalah lubang atau liang pengamatan tanah yang dibuat menggunakan alat bantu seperti cangkul atau sekop. Untuk praktikum kali ini ukuran sisi-sisi dari mini pit itu minimal 30 cm dengan kedalaman lebih dari 30 cm, sekitar 50 cm-an gitu. Hal pertama yang harus kita persiapkan sebelum memulai praktikum dasar-dasar ilmu tanah pembuatan mini pit ini, yaitu menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Nah, alat pertama yang harus kita persiapkan yaitu meteran. Jadi meteran ini akan kita gunakan untuk mengukur sisi-sisi dan kedalaman mini pit. Alat kedua yang harus kita persiapkan yaitu cangkul. Jadi cangkul ini akan kita gunakan dalam menggali tanah. Kemudian alat ketiga yang harus kita persiapkan adalah sendok semen. Sendok semen ini akan kita gunakan untuk mengambil sampel tanah. Dan yang terakhir, alat yang kita harus siapkan yaitu plastik clip. Jadi plastik clip ini akan kita gunakan sebagai tempat menaruh sampel tanah yang telah diambil. Setelah semua alat-alat yang kita butuhin dalam praktikum kali ini telah siap, hal selanjutnya yang kita lakuin adalah nentuin lokasi lahan tempat yang akan kita buat mini pit. Nah, untuk lokasi lahan yang aku pilih berada di Tanah Pasar Komplek Gria Handayani, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Karena kita tadi sudah nentuin lahan tempat pembuatan mini pit, sekarang kita lihat apa aja sih vegetasi yang ada di lahan tersebut. Nah, jadi vegetasi pertama yang ada di lahan tempat aku buat mini pit ada gulma. Dan vegetasi yang kedua ada pohon pisang. Saatnya masuk ke cara kerja nih. Cara kerja dalam pembuatan mini pit nggak asal-asalan aja, tetapi memiliki langkah-langkah kerja yang terstruktur. Jadi langkah kerja yang pertama kita ukur dulu di lahan tempat yang akan kita buat mini pit dengan ukuran minimal 30 cm x 30 cm. Setelah diukur, lalu kita gali dengan menggunakan cangkul. Nah, untuk kedalaman pertama sekitar hanya 30 cm, enggak langsung ke kedalaman 50 cm. Nah, setelah kita ukur dan itu udah sampai di 30 cm, lalu kita ambil sampel tanahnya menggunakan sendok semen, lalu kita masukkan ke dalam plastik klip. Lanjut, digali lagi sampai kedalaman sekitar 50 cm. Jika sudah dirasa dan sudah diukur menggunakan meteran sudah sampai di 50 cm, itu kita ambil lagi sampel tanahnya. Nah, pengambilan sampel tanah ini ada tujuannya. Jadi tujuan dalam pengambilan sampel tanah ini untuk diukur tingkat keasaman tanahnya atau yang kita kenal dengan pH tanah pada praktikum yang akan datang. Karena penggalian mini pit telah selesai dilakukan, sekarang kita amati mini pit yang telah kita gali tadi. Dan ternyata terdapat perubahan warna di dalam mini pit. Bisa kita lihat warna tanah yang berada di bagian atas berwarna hitam, sedangkan warna tanah yang berada di bagian bawah berwarna jingga. Tidak hanya warna tanah saja yang dapat kita amati pada mini pit, tetapi perakaran juga dapat kita amati. Pada mini pit dengan kedalaman kurang dari sama dengan 30 cm, terdapat akar tanaman. Tetapi pada kedalaman lebih dari 30 cm, sudah tidak dijumpai lagi akar tanaman. Sekarang kita tentuin nih tekstur tanah yang ada pada mini pit yang telah kita buat tadi. Dalam penentuan tekstur tanah ada cara-caranya. Yang pertama
ambil tanah yang ingin kita tentuin teksturnya. Yang kedua itu pegang tanahnya itu pakai tangan kiri. Lalu kita basahin tanah itu dengan sedikit air. 4. Tekstur tanah itu kita rasain menggunakan jempol dan jari telunjuk. Nah, untuk kedua jenis tanah di mini pit aku ini, baik yang berwarna hitam maupun warna jingga, itu rasanya tidak terlalu kasar dan tidak licin. Terus dapat membentuk bola teguh, kemudian dapat sedikit digulung dengan permukaan mengkilat serta melekat. Jadi itu tuh jenis tekstur tanah lempung. Nah, jadi itu aja nih teman-teman yang bisa aku sampaikan kepada kalian pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya dan misalnya juga aku ada salah-salah kata, aku mohon maaf ya teman-teman, dan kepada Allah aku mohon ampun. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.